Bab 725. Aku telah mengingat kata-katamu. Bagaimana jika menambah diriku? Kepala rumah Zhu muncul tiba-tiba. Alasan mengapa 8 keluarga besar sangat mulia karena selalu mematuhi aturan. Jason Dong dengan sukarela menandatangani kontrak hidup dan matinya. Jadi jika dirinya mati, dia tidak boleh menyalahkan orang lain, kata kepala rumah Zhu dengan lantang. Melihat kepala rumah dari 4 keluarga besar berdiri di lapangan, semua orang terkejut. Demi Erikin, 3 kepala rumah di dunia tersembunyi, bergabung untuk menghentikan kepala rumah Dong. Erikin secara tidak sadar, ternyata memiliki daya tarik seperti itu. Mata kepala rumah Dong muram, dan tinjunya mengepal. Jika hanya ada 1 hingga 2 kepala rumah, dirinya sama sekali tidak peduli. Tetapi jika ada 3 kepala rumah sekaligus menyerangnya, dia sendiri juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Begitu dunia tersembunyi memulai perang, situasinya akan memburuk. Sebelum hal itu berhasil, kamu harus bertahan. Tapi Erikin, dia tetap harus membunuhnya. Erikin, jangan bersembunyi di belakang orang lain jika kamu memiliki kemampuan. Kepala rumah Dong melihat ke arah mereka bertiga dan tiba-tiba berteriak, bisakah kamu bersembunyi di belakang orang seumur hidupmu? Bahkan jika hari ini aku tidak membunuhmu, aku juga akan membunuhmu di hari esok. Jika tidak bisa membunuhmu, aku juga bisa membunuh semua orang dari Sekte Qin. Apakah kamu ingin melihat semua orang mati karenamu? Tak tahu malu. Semua Sekte Qin mengutuknya diam-diam. Kepala rumah Dong melihat bahwa Erikin tidak bisa dibunuh, jadi dia menggunakan mereka sebagai ancaman. Tuan, jangan tertipu. Davison Su khawatir. Erikin, kamu tahu kemampuan aku, membunuh beberapa serangga ini, hanya perlu menggerakkan jariku saja. Kepala rumah Dong memandang Erikin dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu inginkan? Erikin menyipitkan matanya. Terimalah 1 jurus dariku, jika kamu bisa menang, aku akan menganggap semuanya sudah berakhir. Aku janji generasi atas keluarga Dong tidak akan menyerangmu lagi, bagaimana? Kata kepala rumah Dong dingin. Apakah keluarga Dong masih bisa dipercaya? Erikin mengejeknya. Kontrak hidup dan mati saja bisa dilanggar dengan begitu saja, siapa yang akan menjamin jurusmu yang satu ini? Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Aku tidak akan menyerangmu sebelum kulit fasimu mencapai kultivasiku. Kepala rumah Dong langsung berjanji demi hati kebajikan. Erikin, apakah kamu berani menerimanya? Kepala rumah Dong berteriak lagi. Mata Erikin berkedip dan dia diam. Jangan setuju. Tuan Besar Jiang berbalik dan berkata pada Erikin. Tuan Besar Gu juga menggelengkan kepalanya. Mereka tidak ingin Erikin setuju. Semua orang merasa bahwa kepala rumah Dong tidak tahu malu. Erikin hanya memiliki kultivasi fase kesempurnaan tingkat pertama, dan kepala rumah Dong memiliki kultivasi yang tak terhingga. Jika dia menerimanya, Erikin pasti akan mati. Tapi sekarang kepala rumah Dong menggunakan semua orang di Sekte Qin sebagai ancaman, memaksa Erikin untuk menyerah. Itu benar-benar memaksa Erikin untuk mati. Ekspresi Emi Zhou berubah sedikit, dan baru saja akan melangkah maju, dia dihentikan oleh mata Erikin, seolah mengatakan, dirinya bisa menangani ini. Erikin menarik napas dalam-dalam dan maju selangkah. Jangan setuju. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Tuan Besar Gu berteriak, meskipun kamu bisa mengalahkan Jason Dong, kedua level tersebut juga berbeda. Erikin tersenyum dan berjalan menuju arah Tuan Besar Gu, kepala rumah Jiang dan kepala rumah Zhu berada, dia berjalan ke arah mereka. Jika dirinya menyusut di belakang mereka, dia mungkin bisa melarikan diri. Tetapi dia tidak ingin berutang budi kepada mereka. Dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Kepala rumah Dong, kamu mengancam aku dengan orang-orang Sekte Qin, apakah mereka memiliki dendam denganmu? Kata Erikin.
Tidak ada dendam. Kepala rumah Dong menggelengkan kepalanya, dan segera mencibir, tapi aku adalah pejuang, seorang pejuang membunuh orang tidak perlu alasan. Baiklah, bagaimana jika suatu saat nanti, aku lebih hebat darimu, dan Sekte Qin lebih hebat dari keluarga Dongmu? Kalau begitu kamu bisa membunuh keluarga Dong, aku tidak akan mengatakan apapun. Kepala rumah Dong mengejeknya. Eric Qin berpikir terlalu mudah, dia harus tahu keluarga Dong adalah ketua dari 8 keluarga besar. Baik, aku telah mengingat kata-katamu. Eric Qin mengangkat tangannya dan bergerak. Baiklah, kamu sungguh berani. Kepala rumah Dong menunjukkan senyuman penuh kemenangan. Berhenti bicara omong kosong, ayo keluarkan jurusmu. Eric Qin berteriak. Meskipun tubuh rohku di sini, tetapi dengan pukulan kuat, kamu juga akan mati. Kepala rumah Dong mendengus dingin, dan tubuhnya melayang tanpa hambatan. Saat kultivasi pejuang mencapai fase kesempurnaan, mereka memiliki kemampuan untuk terbang. Tetapi kepala rumah Dong tergantung di udara dengan sangat natural, terlihat sudah mencapai alam fase kesempurnaan yang sangat tinggi. Semua orang menahan napas dan menatap Eric Qin. Eric Qin hanyalah pendatang baru dalam fase kesempurnaan, tetapi dia akan menerima pukulan dari master fase kesempurnaan tingkat tinggi. Akankah dia bisa bertahan hidup? Semua orang di Sekte Qin menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Eric Qin berjuang untuk mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin meningkatkan level. Kalimat ini bergema di hati setiap Sekte Qin. Hembusan angin tiba-tiba lewat di luar Sekte Qin. Kepala rumah Dong mengangkat kepalanya dan meregangkan seluruh tubuhnya. Dia baru saja mengeluarkan Reiki, namun dia sudah merasakan aura bumi dan dunia sedang kacau balau. Kekuatan kepala rumah terkuat dari dunia tersembunyi meledak. Di segala arah, angin bertiup kencang, dan bumi sedikit bergetar. Mati. Saat napas sedang mencapai puncaknya, kepala rumah Dong tiba-tiba berteriak dan mendorong dengan telapak tangan. Di depannya, cetakan telapak tangan besar tiba-tiba terbentuk. Cetakan telapak tangan terbang keluar dan langsung menuju ke Eric Qin. Tempat yang dilewatinya ikut meledak. Jejak telapak tangan belum tiba di sana, badai yang dahsyat sudah menghembus kuat dan membuat semua orang tidak bisa berdiri tegak. Eric Qin pasti akan mati. Semua orang kaget, sampai sejauh mana kultivasi kepala rumah Dong. Di mata semua orang, rambut hitam Eric Qin berterbangan, bajunya sudah mengembang. Semua orang itu diselimuti cahaya jejak telapak tangan. Eric Qin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan telapak tangan ini. Bahkan tersapu sedikit saja akan membuatnya sekarat. Tetapi alasan mengapa dia setuju adalah karena dia sebenarnya tidak ingin mengambil jurus ini. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Bagaimana Eric Qin bisa begitu mudah terangsang oleh orang lain? Melihat cetakan telapak tangan yang besar, pupil matanya semakin besar. Eric Qin membalikkan tangannya, mengeluarkan cakram dengan pesona kuno. Itu merupakan benda ruang yang diberikan oleh si brewok. Eric Qin melemparkannya dengan keras ke udara. Sebuah reiki menutupinya, lalu tiba-tiba dituangkan ke dalamnya, dan cakram itu pecah. Ada guncangan di angkasa, dan boneka besar muncul setelahnya. Setelah itu, dia berteriak dengan keras. Fase kesempurnaan kultivasi tingkat tinggi tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan besar itu keluar. Pupet besar itu meraung dan bergegas menuju telapak tangan dari serangan itu. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Suara yang memekakkan telinga, seperti gunung yang longsor. Di antara langit dan bumi, muncul cahaya yang sangat menyilaukan, menutupi sinar bulan untuk sementara waktu. Angin menderu-deru seperti badai. Bumi retak dan debu beterbangan. Semua orang lari mati-matian, bahkan beberapa kultivasi rendah sudah terluka parah karenanya.
Sosok Eric Kin juga terus mundur, menghancurkan dorongan yang menghampirinya. Setelah itu, asap berangsur-angsur menghilang. Boneka besar itu hancur di tanah. Jejak telapak tangan emas juga menghilang di langit. Kerumunan itu terkejut dan tidak bisa dipercaya. Eric Kin belum mati, dan dia aman. Eric Kin ternyata memiliki pupet bermutu tinggi dari fase kesempurnaan, jadi dia menggunakan pupet untuk menghadang serangan mematikan dari kepala rumah Dong. Di udara, kepala rumah Dong melihat pemandangan ini, wajahnya berubah suram seperti air. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.